Sore. Selamat sore semua. Jadi buat yang baru pertama kelas, hari ini kita akan membahas trigonometri yang katanya keluar tahun lalu ya. Jadi mungkin kalau kita pertama dengar trigonometri itu kan yang kepikiran pasti yang ini mungkin ya. Identitas yang banyak ini. Ada yang sin kuadrat tambah cos kuadrat dan sebagainya. Hubungannya kalau sin negatif gimana, kalau sin kali sin gimana. Lalu ada sin 2A, cos 2A, tan 2A, sin A plus sin B gimana, dan sebagainya. Nah, trigonometri yang kayak gini itu kan namanya formula atau identitas. Nah, sepertinya tahun lalu itu nggak banyak kepake. Jadi, buat bisa ngerjain soal-soal trigonometri di SNBT, sepertinya ya minimal bekalnya kalian hanya perlu ini aja. Definisi dasar dari trigonometri, baik definisi yang segitiga siku-siku yang mungkin sudah banyak kalian kenal, yaitu kalau sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping, kosek sekan kotan, seper dari ini, seper sin, seper cos, sama seper tan gitu ya. Sama mungkin buat yang baru tahu ada juga definisi trigonus sebagai ini ya, definisi trigonus sebagai lingkaran satuan. Nah, kalau kalian pakai segitiga ini aja, mungkin kalian masih, beberapa mungkin masih agak bingung ya. Kenapa kok di kuadran 2 yang positif itu hanya sinnya saja? Kenapa di kuadran 3 yang positif itu hanya tan saja, yang kuadran 4 yang positif hanya cos saja? Nah, kalau kalian hanya sebatas ini aja pemahamannya, tentu kenapanya nggak akan dapet. Tapi kalau sekedar tahu juga bisa-bisa aja. Jadi kalau di lingkar satuan itu, sin didefinisikan sebagai koordinat dari ini, y-nya. Jadi kalau sin theta, theta sebenarnya ini, berarti sin itu ya koordinat dari y-nya. Kalau cos itu koordinat x-nya, kalau tan, y per x-nya. Dengan gini kalian kan tahu, oh kalau di kuadran 2, yang positif kan y aja. X-nya negatif kan. Di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Akibatnya apa? Y per X positif. Di kuadran 4, yang positif hanya X-nya saja, sehingga yang positif adalah sin-nya. Jadi, itu aja mungkin definisinya. Nah, lalu kalau udah tahu definisinya, tentu minimal tahu ini ya, nilai-nilai sudut istimewa. Jadi, ini contohnya buat sin ya. Jadi kan ini 0,5, 1/2, akar 3/2, atau 1 ini kan aku harap udah hafal. Jadi selain tahu definisi dasarnya, sama tahu ini nilai-nilai sudut istimewanya aja. Kalau yang lain ini, apakah perlu Kak dipelajarin? Kalau dibilang perlu, tergantung kalian perlunya sampai apa. Kalau target kalian sekedar bisa ngerjain soal di SNBT, tahun lalu banyak materi atau soal yang materi trigono nggak perlu paham ini, jadi nggak perlu dipelajarin. Tapi kalau kalian nanti berencana masuk ke jurusan yang dalam ranah STEM, sains, teknik, engineering, matematik, atau apapun yang nanti ketemu kalkulus sama mat, ya ada banyak dipelajari. Atau buat jaga-jaga juga di Mandiri, yang katanya masih pakai TKA untuk beberapa kampus, silakan pelajarin ini. Karena kepake di mana? Ini kepake kalau trigonometrinya masuk ke limit, masuk ke turunan, masuk ke integral. Biasanya kepake di sini nanti identitas yang banyak ini. Buat sekarang kayaknya kita nggak perlu dulu, atau kalau mau dipelajarin juga silakan. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama aja. Misal ini tipe soal yang keluar tahun lalu ya. Diketahui segitiga ABCD siku-siku di D. Ada infonya di sini. Panjang AB-nya 5, lalu AD
AB-nya limpatin 5. Lalu AD sama dengan DC sama dengan 8. Lalu BE panjangnya 3. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari ini? Yang benar yang mana? Nah, ingat ya, trigon itu kan segitiga siku-siku. Nah, sin C berarti ini harus kalian buat dulu siku-sikunya di mana. Bisa pakai siku-siku yang ini dari A ke C kalian tarik ini, atau kalian buat yang lain dari B ke sini tarik buat siku-siku. Keduanya harusnya akan menghasilkan nilai yang sama. Kita coba. Kalau kita pakai yang besar ya, berarti segitiganya menjadi apa? Segitiga ADC ya. Yang mana tadi ini 8, ini 8. Nah, karena siku maka bisa pakai Pitagoras 8 akar 2. Nah, dari sini tinggal coba aja. Oh, sin C-nya berarti 8 per, sorry, sin C. 8 per 8 akar 2. Atau berapa? Akar 2 per 2. Nah, dilihat. Kok bawahnya 41? Oh, berarti bukan segitiga ini yang dimaksud, tapi segitiga yang kecil ini. Kita buat misalnya ini segitiga, ini sudut X gitu ya. Maka kita punya segitiga yang lain, yaitu segitiga XCB, yang mana panjangnya CX 8 dikurang 3, 5. Tadi ini kan 3, 5, maka ini 4 ya. Otomatis juga 4. Berarti ini 4. Berarti sisi miringnya berapa? 25 tambah 16, 41 ya. Nah, sesuai. Oh, berarti ya udah pakai segitiga ini. Oh, sin C adalah 4 per akar 41. Dikuadratin, benar. Cos samping per miring 5 per akar 41. Dikuadratin, benar juga. Tan depan per samping 16,25, 4 per 5, benar. Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, ini kalau kalian nggak tahu yang rumus ini tadi, nggak tahu rumus ini, bisa dihitung manual. Tapi kalau kalian tahu rumusnya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu selalu 1. Berarti yang benar ada 4 pernyataan. Jadi cukup menggunakan basic-basic trigononya aja. Oke, ada yang mau nanya dulu mungkin sampai sini? Gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin sampai sini? Nah, oke. Oke, lanjut lagi. Nah, diketahui tan E sama dengan 2. Nah, gimana kalau kayak gini? Tan E sama dengan 2. Betul kita kan tahu bahwa tan itu secara umum kan perbandingan kan ya. Sisi depan dengan samping kan. Nah, kalau 2 aja gimana? Ya sama kayak kalau kalian ketemu pecahan. Misal kalau kalian menjumlahkan 1 tambah setengah itu gimana? Satunya dianggap sebagai 1/1 kan ya. Ini juga sama. Oh, baik 2/1 itu aja. 2 adalah sisi depannya, 1 sisi sampingnya. Dari apa? Sudut E ini ya. Depannya 2, sampingnya 1. Maka miringnya akar 5. Udah deh, ketemu semua. Sin F 1/5 akar 5. Sin F kan 1/akar 5. Kalau dirasionalkan 1/5 akar 5 ya. Cos F 2/akar 5. Dirasionalkan juga sama. Cos E samping per miring. Benar juga. Tan F 1/2. Benar, sehingga jawabannya yang E. Jadi cuma gitu aja.
Cuma manfaatin sifat-sifat dasarnya aja sama. Iya, lupa. Pitagoras ya. Ya, aku harap udah pada tahu lah ya, Pitagoras. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Ini masih sederhana. Oh, oke. Oh, nah, jadi ya ini tahun lalu keluar kayak gini ya, tahun lalu ya. Jadi aku juga agak apa ya, agak kaget pas lihat soal yang tahun lalu kayak gini. Jadi dia itu cuma menanyakan ininya aja. Nah, kalau kalian mungkin eh, lihat soal-soal tahun sebelumnya itu nggak kayak gini, lebih rumit. Kadang diketahui misal tan E sama dengan P. Nah, gambarnya nggak kayak ini gambarnya. Entah mungkin gambarnya ada segitiga kayak gini, terus ditambahin lagi mungkin kayak gini, diribetin itulah gambarnya. Terus nanti disuruh nyari sin sudut yang lain tapi dalam satuan P gitu. Berarti itu perlu otak-atik. Kalau ini emang simple. Nah, ini itu kayaknya kalau kalian mau coba cari dipengaruhi tipe soal gini dari soal-soal SAT. Soal SAT itu kayak gini juga tipe trigonometrinya. Jadi cukup punya basic aja. Nah, kalau kalian udah dari awal nggak terbiasa dari dasarnya, terbiasa ngafal rumus-rumus cepet kayak gini, ya mungkin agak kaget, ternyata nggak diperluin. Tapi kalau kalian belajar dari dasarnya, ya bisa-bisa aja gitu. Ada pertanyaan atau belum? Sampai sini? Gimana? Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Kalau soal kayak gini nggak perlu 2 menit ya, semenit aja udah kelar. Gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum aku lanjutin? Gimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada, aku lanjutin. Nah, kalau yang tadi soal tahun lalu, nah yang ini itu dari aku ngambil dari TO yang baru kelar, TO Bamukti kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada segitiga BCE, BCE sebangun dengan ABE dan CDE. Oke. Serta BE tegak lurus AC. Jadi kasih gambar kayak gini. Kalau diketahui tan ABE sepertiga, maka nilai yang benar yang mana? Dari tan ABE ini dapat apa? Berarti kan perbandingan sisi di depan dengan di samping. Sudut AB itu yang mana? Ini kan ya. 1/3 berarti depannya 1, sampingnya 3. Miringnya akar 10. Buat nyari BAE, ini kan udah ketahuan ya. Kalau sin BAE, 3 per berapa? Sin sudut BAE berarti 3 per akar 10 kan ya. Atau didapat 3 per 10 akar 10. Berarti ini salah ya. BCE. Nah, buat nyari sudut yang lain gimana? Ingat dia sebangun ya. BCE, ABE sebangun. Berarti kita bisa buat konsep kesebangunannya. Misal ini adalah A, EAB. Lalu yang ini adalah BEC. Oh iya, yang akan ingat berarti segitiga yang besar ini juga sebangun ya. Meskipun nggak ada informasinya, tapi kalau ada segitiga siku-siku, dari siku-siku yang ditarik ini, maka dia juga siku-siku. Ini adalah B, A, C. Yang diketahui dari yang kecil dulu akar 10.
sorry. EA ya. BA akar 10. EA1 ini 3. Terus EB-nya ini 3. Nah, karena sebangun, ya tinggal cari aja. Oh, berarti perbandingannya adalah 1:3 kan. Berarti ini 1/3, ini 9. Ini 3 akar 10. Berarti CE-nya adalah 9. Yang ini 3 akar 10. Lalu ini juga sebangun tadi ya. Berarti ini kan sama ini 3. 3 otomatis ini juga 3. Ini 3 akar 10 juga. Tan BCE, BCE depan per samping ya. Sepertiga ya. Lalu cos EBC, EBC, cos berarti samping per miring 1/akar 10 ya. Salah juga. Aku buat yang benar sini, ini sepertiga, ini 1/akar 10. Oke, hati-hati, ada kotangan. Kotangan itu berarti sepertan ya. CED. CED. Kalau tangan kan depan per samping. Kalau kotangan samping per depan. Otomatis ini salah ya, harusnya 3. Sekan CDE. CDE berarti dia 3/3 cos CDE-nya kan sama dengan 3/3 akar 10 atau 1/akar 10. Sekan itu adalah seper cos kan ya. Sehingga didapat apa? 1/akar 10 ya akar 10. Jadi yang benar yang E. Ada pertanyaan atau belum? Jadi ini hanya perlu basic trigono aja. Dan lagi-lagi ada tambahan lagi. Materi apa ini? Ini adalah materi kesebangunan. Ini materi SMP ya? Atau di SMA sekarang diulang? Ini ada yang pakai kurikulum merdeka nggak sih? Kayaknya masih K13 semua ya. SMP ya, dari SMP kan. Di SMA kayaknya sih agak jarang ya, udah anggap udah tahu gitu. Nggak diulang lagi, dianggap udah tahu gitu. Ya mungkin ada beberapa soal SMA yang kita pernah ngerjain pakai ini secara nggak sadar gitu. Oke, gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin? Jadi buat SNBT, kuasain basicnya ya. Basicnya itu apa ya ini? Perbandingan ininya sama mungkin beberapa hal di geometri kayak kesebangunan tadi, Pitagoras. Itu kalau dari soal-soal yang beredar tahun lalu harusnya segitu cukup. Tapi ingat kita nggak tahu tahun ini itu kayak gimana, apakah tetap standarnya kayak tahun lalu atau lebih naik lagi. Sehingga ya kalian pelajari soal-soal tahun 2022, 21, 19, 18, 17 itu mungkin agak beda, tapi ya boleh-boleh aja. Buat jaga-jaga. Barangkali tahun ini dibuat berbeda. Tapi buat bare minimumnya, ya ini tadi. Basic-basic definisi dasarnya sama konsep-konsep geometri, kesebangunan, dan Pitagoras. Ada yang mau nanya dulu sebelum aku lanjutin? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini, kalau diketahui sintetanya 8/17, nah sekarang ada tambahan info nih. Theta ada di antara 90 sampai 80. Maka cos tetanya berapa? Mau nyoba dulu nggak kalian? Aku kasih waktu semenit
atau 1,5 menit, silakan. Kira-kira gimana? Sebutin ntar A, B, C, D, atau E. Gitu. Oke, udah dapat yang D. Yang lain apakah sama? Gimana? Sama nggak yang lain? Oke, aku bahas aja ya. Di yang jawab D tadi Azahra ya. Oke. Nah, diketahui sin theta kan 8/17. Berarti apa? Oh, kita kan tahu dari definisi dasarnya apa? Sin atau cos atau tan trigono itu perbandingan dari segitiga siku-siku kan. Oh, berarti buat dulu segitiga siku-sikunya. Terus sudutnya misal sin theta. Sin tadi itu kan perbandingan antara sisi depan dengan miring kan. Otomatis sampingnya bisa kita cari dengan cara gimana? Oh, misal ini X, maka X adalah akar dari 17 kuadrat min 8 kuadrat ya. Berapa 17 kuadrat? Wait, aku agak lupa. 17 kuadrat itu adalah 289, 8 kuadrat 64. Didapat 225, akar 225 adalah 15. Oh, berarti kalau cos ini kan perbandingan antara samping dan miring ya. 15/17. Tapi kenapa nggak ada? Kenapa yang ada malah yang negatif? Ingat bahwa kalau di ini artinya apa? Di antara 90 sampai 180. Ini kan di kuadran kedua. Di kuadran dua yang positif hanyalah sin saja. Berarti lainnya negatif. Sehingga didapat nilainya adalah min 15/17. Gitu ya. Lalu untuk nomor 4, pada gambar segitiga berikut, kalau sin C-nya 5/7, maka berapa panjang AC-nya? Kan ingat perbandingan segitiga siku-siku ya. Berarti sin C kalau dalam ini kan apa? AB per AC kan. Ini ya. Nah, sin C adalah 5/7. Berarti tadi AB-nya 14, AC-nya belum diketahui. Panjang AC ya tinggal dicari aja ya. AB per AC, panjang AC-nya adalah 14 kali 7. Nah, ini yang angkanya agak jelek. 98 bagi 5, 19,6 ya. Di cuma gini aja. Yang harus dikuasai adalah basic-basicnya aja. Jadi ini. Tapi apakah soal-soalnya hanya kayak gini? Belum tentu. Bisa aja dibuat lebih rumit. Kayak beberapa soal yang akan kita bahas lain. Sebelum itu mungkin apa ada yang mau nanya dulu? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Oke, belum ada. Oh ya, kalau belum ada mungkin sebelum kita
kita tinggal 2 soal terakhir. Nah, di sini kita ke soal yang ini ya. Misal diketahui kayak gini. Luas segitiga sama sisi yang panjang sisinya sama dengan panjang ruas garis PQ adalah berapa? Nah, ini mungkin nggak pure trigono, nggak murni trigono, cuma nanti kita bakal lihat kenapa kita perlu paham trigono. Meskipun yang basicnya aja. Oke, di sini kita mau nyari panjang PQ dulu ya. Untuk nyari panjang PQ ini pakai konsep jarak antara dua titik ya. Dua titik. Tapi karena dibuat segitiga kayak gini, maka kita bisa pakai Pitagorasnya aja. Ini kan karena 2,9 maka ini 2 ya. Karena ini 7,3 maka ini 7. 2 sampai 7 itu 5. Lalu ini kan min 3. Ini 9. Berarti min 3 ke 9 berapa? 12 ya. Berarti PQ sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Didapat apa nih? 12 kuadrat 144 tambah 25 169 13. Ya, benar ya. 5 12 169. Nah, sekarang bagaimana panjang atau luas segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah ini. Segitiga sama sisi itu apa? Ciri-cirinya selain sisinya sama. Kira-kira apa? Ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Selain sisinya sama. Ada yang tahu? Sudutnya sama. Berarti kalau sama, besarnya berapa? 60. Misal kalian nggak tahu dari mana ya, ingat aja bahwa jumlah sudut pada segitiga itu kan jumlah sudut segitiga kan 180. Nah, karena semua sama, maka misalkan 3 alfa. Termasuk ketahuan kan alfanya 60. Nah, berarti ini 60. Nah, terus untuk apa? Kalau kalian mau nyari luas segitiga itu kan perlu apa? Setengah alas kali tinggi kan ya. Ini kan 13 alasnya. Nyari tingginya gimana? Ingat bahwa kita punya trigonometri yaitu sin. Ini kalau kita tarik gini, yang mana ini siku-siku misalnya, ini kan tingginya. Berarti tingginya sama dengan apa? Sama dengan apa? Pakai Pitagoras bisa atau pakai trigono juga bisa. Ada sudut 60 derajat. Depannya T. Miringnya 13. Ini segitiga siku-siku. Berarti apa? Sin 60 derajat sama dengan T per 13 kan ya. Atau tingginya adalah 13 kali sin 60 derajat. Berarti luas segitiganya tadi menjadi setengah kali alasnya kan 13. Ini 13 kali sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Sin 60 kan akar 3 per 2 ya. Didapat nilainya adalah berapa? 169 per 4 akar 3. Jadi cukup gitu aja. Jadi inilah pentingnya kalian tahu trigonometri karena bisa kepake di sini nanti. Buat tahu tinggi segitiganya. Mungkin emang ada rumus cepet luas segitiga sama sisi. Tapi kalau kalian sekedar tahu aja, sekedar hafal kan agak beda tentu rasanya dengan kalian tahu dari mana. Karena basicnya tetap dari ini berlaku sampai kapanpun. Luas segitiga itu ya ini, setengah alas kali tinggi. Mungkin ada yang beda yaitu apa? Kalau pakai teorema
Heron atau Horen ya? Teorema Heron atau Horen, aku gak lupa. Yang mana itu pakai L sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C. Dengan S-nya adalah setengah keliling. Nah, mungkin ini beda, tapi kalau rumus-rumus yang lain itu ya diturunkan dari ini aja, rumus yang basicnya, rumus yang kalian kenal sejak SD. Cuma ditambah-tambahin aja konsep, oh kalau kita punya segitiga sama sisi, sudutnya 60, dengan kita tahu trigono, kita bisa tahu hubungan antara sudut sama sisi. Diketahui sudut sama sisi yang lain, sisi yang nggak diketahui bisa dicari. Tuh. Ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum dilanjutkan ke soal pamungkas dan yang mungkin paling rumit dari soal-soal yang lain nanti. Dan dia nggak pure trigono. Gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum aku lanjutin? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kalau ini nah. Terakhir ini uh, lagi-lagi dari TU Pamfi, Tos Pamfi, jadi dia ada ini sebuah nanti ya dikabarin lagi buat recordingnya. Oke, jadi ini ada plat tipis berbentuk segitiga sama sisi LMN dengan panjang sisinya 18 akar 3. Plat itu akan dipotong menjadi prisma dengan alasnya PQR tanpa tutup dengan motong ujung-ujungnya seperti pada sketsanya ini. Berarti pertanyaannya adalah apabila tinggi prisma ini adalah 6, panjang sisi alas prisma gimana? Jadi buat ngerjain tipe soal kayak gini itu yang pertama-tama harus kalian tahu kalian itu mau nyari apa dulu? Panjang sisi alas prisma. Nah, sisi alasnya yang mana? Kalau dari sketsa ini, siapa atau yang mana panjang alasnya itu? Panjang alasnya atau alasnya adalah ini kan ya, P, Q, R ini. Kenapa bisa kayak gitu? Ya nanti kalau ini digunting ya, ini kan nanti jadi sisi tegaknya kan. Ini juga sama, sisi tegak juga. Ini juga sama, sisi tegak juga. Nah, maka ini alasnya gitu. Berarti tujuan kita sekarang gimana kita mencari panjang PQ. Kita hanya dibekali ini. Platnya sama sisi, berarti LN sama dengan NM sama dengan LM. Satu. Terus panjang sisinya 18 akar 3. Dua. Udah itu aja. Nah, terus kita suruh nyari. Gimana? Berarti kita harus nyari apa yang bisa menjembatani antara yang ingin dicari dengan yang diketahui. Kira-kira gimana caranya? Kita coba cari info lain mungkin. Oh, ini ada siku-siku di sini, yaitu sudut T S sama TS sama dua aja ini duanya aja. MTQ sama LSP itu dia merupakan sudut siku-siku ya atau 90 derajat. Nah, berarti kalau ini 90 derajat, maka ini kan tadi, oke kita buat dulu sel gambar di sini.
T, Q, M. Misalkan ini yang belum ada P, Q, R, S, T. Misalkan U ini ya. Ini juga siku. Nah, karena ini tadi 60 derajat, sudut N, M, T kan 60 derajat. Ini kan sama nih motongnya. Nggak mungkin beda dong, harus sama. Nah, berarti dapat apa nih dari sini? 90 sama-sama 90. Terus ini sama. QM juga sama. Maka ini itu dia sebangun atau bahkan bisa sama. Nggak yang sebangun, dia kongruen. Akibatnya apa? Oh, tadi kan 60, maka ini harus sama nih. Berarti ini harus 30 juga 30. Kalau kita tahu ini 30, maka kita bisa coba cari sisi yang lainnya. Gimana caranya? Tingginya kan 6. Tinggi prisma apa tinggi prisma? Tinggi prisma kan ini berarti tinggi prisma. ST ini. Berarti kita juga sama. Ini adalah 6 juga. Maka kita bisa cari baik TM maupun yang lain. Kita tahu bahwa panjangnya atau sorry, kita tahu bahwa ini 6, ini 30. Berarti kalau kita mau pakai tangan M itu sama dengan depan per samping kan ya. Kita per TM. Tangan M berapa? Tangan 30 setengah per setengah akar 3 atau 1/akar 3 ya. QT-nya 6, TM-nya nggak diketahui. Berarti TM-nya adalah 6/3. Nah, kalau udah tahu nih 6/3, maka otomatis ini juga sama ya, karena semua kan sama. Maka PQ ya tinggal dicari kan, sama dengan apa? LM dikurang sama TM tambah LS. 18/3 dikurang 6/3 tambah 6/3 ya. Atau didapat berapa nih? 18/3 min 12/3 atau 6/3. Oh, didapat bahwa panjang ininya adalah 6/3. Jadi, kalau kalian nggak tahu atau nggak ingat basic trigono, ya nggak bakal bisa ke sini kan. Tapi sebelum ke sini, emang ini lebih rumit daripada itu. Lebih dari sekedar trigono aja. Trigono hanya alatnya di sini. Tapi yang utama adalah gimana kalian mencari jembatan antara tadi info yang diketahui, apa aja yang diketahui tadi, ada panjang ini, ada segitiga sama sisi dulu, lalu ada ini membentuk sudut siku-siku, sudut siku-sikunya, serta panjang satu sisinya, LN-nya tadi. Buat mencari apa yang ingin ditanyakan atau yang mau dicari jawabannya. Ditanyakan tadi adalah panjang PQ-nya. Ternyata yang bisa menjembatani kedua info ini itu adalah konsep kesebangunan atau kongruen tadi sama trigonometrinya. Dengan ini tadi juga kita perlu membuat gambarnya ini di sini. Oh, dibuat ini nih. Kayak gitu. Itulah pentingnya buat tahu trigono dari dasarnya. Karena ya cuma itu aja sih yang keluar tahun lalu. Jadi nggak perlu kalian buat, bukan nggak perlu, nggak harus tahu sampai semua ini. Tapi kalau mau belajar sampai sini juga silakan. Oke, sampai dulu mungkin. Apakah ada yang mau nanya? Terserah mau nanya apapun. Mungkin kendala selama belajar atau uh, tips tips PKPM. Silakan kalau mau nanya sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini.
di kita review lagi mungkin sambil nunggu kalian kalau mau nanya. Jadi buat tahu buat bisa menjawab trigono di soal-soal SNMPT tahun ini, tahun lalu lebih tepatnya, sorry. Jadi tahun lalu itu ya cuma hanya perlu bekal ini aja. Basic-basic trigono sama nilai sudut istimewanya. Nah, terus mungkin ketambahan dikit sama ini geometrinya. Oke.